Salam sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat sore dan shalom. Kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kami. Buat kehidupan kita semua dalam kondisi apapun juga, maka firman Tuhan katakan kita patut berterima kasih, kita patut bersyukur kepada Dia. Sebabnya mari kita nyanyikan sebuah pujian sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Di dalam kondisi apapun juga Engkau mengajar buat kehidupan kami untuk selalu berterima kasih.
untuk selalu bersyukur kepadamu. Sebab hal itulah yang memberi kekuatan buat kehidupan kami, di mana kehidupan kami sudah ditolong oleh Tuhan. Ibadah pada sore hari ini kami letakkan di dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dengan urapan yang sama, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati kami. Engkau memberkati setiap alat-alat, setiap personil-personil yang bertugas pada sore hari ini, bahkan sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Itulah Tuhan berita yang kami tunggu untuk membuat kehidupan kami bisa bersyukur di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah kehidupan kami, pakai kami, dan kami siap untuk dipakai oleh Tuhan dan siap melayani Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Roh El Kudus itu akan diberikan kepada kita. Yang dikatakan roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran. Di hari Jumat kita mendengarkan bahwa roh itu sudah ditaruh di dalam kehidupan Simson, sehingga yang dia lakukan adalah satu kehidupan yang selalu menang, walaupun di dalam kondisi yang tidak enak. Sebabnya mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun melewati lembah maut, kami perlu Tuhan. Membimbing, menuntun kami, menyertai kami. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Oh, ku ingin Tuhan, ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, katakan sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu
sertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau, ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau dalam hidupku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu menolong di dalam setiap penyertaan-Nya itu. Sebabnya, mari segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyatakan kerinduan hati kita. Tuhan, selidiki hatiku, bahwa aku akan setia seperti Engkau setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Yusuf Livison. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Maha besar, Allah kami yang maha kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore petang ini kami berbahagia, kami bersyukur memiliki Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat sore petang ini kami datang kepada Engkau di dalam doa, puasa, menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tolong kami sebelum kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu. Engkau kiranya berbicara, berfirman kepada kami, supaya apapun yang kami kerjakan di dalam nama Engkau Yesus Kristus. Dan saat kami berdoa dan memohon, semuanya akan berhasil karena Engkau ada berkenan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami sambut pribadi Engkau dalam firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat di mana saja berada, dalam kondisi apapun. Saat hari ini kita berdoa, berpuasa, menyembah kepada Tuhan dalam bulan ke-9 tahun 2020. Biarlah kita pakai sungguh-sungguh untuk beribadah, sungguh-sungguh datang, menyembah, mengagungkan Tuhan, serta berprihatin atas kondisi negara kita yang saat ini sedang didera oleh pandemi COVID. Ya, biarlah kiranya kita sekalian sidang jemaat bersatu untuk berdoa, menyembah, berpuasa, berprihatin untuk kita selalu berdoa dan berkemenangan. Firman Tuhan memberikan satu arahan kepada kita sekalian dalam Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Coba kita akan membacanya dan akan ditolong oleh Bapak Kaleb. Silakan. Amsal pasal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Sekali lagi dibacakan. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Terima kasih. Ada hubungan antara doa, mendengar, serta diperkenan oleh Tuhan. Malam hari ini kita berdoa dan berpuasa, semoga pulang sebentar kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Firman Tuhan memberikan satu nasihat yang sangat penting. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum atau firman Tuhan, doanya adalah kekejian atau tidak diperkenan oleh Tuhan. Memalingkan telinganya diawali dengan hidup kita ini mengalami hidup yang dikuasai oleh daging. Hari Minggu sudah kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Hidup kita manusia hanya dikuasai oleh daging. Kalau tanpa Roh Kudus, maka hidup ini
Mulut dipakai untuk menghujat, mulut dipakai untuk berbantah, mulut dipakai untuk bersungut-sungut, mulut dipakai untuk menolak, serta tidak mau mendengarkan dan memalingkan telinga. Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk kita semua yang tidak mampu ini. Sering kita mau berbuat sesuatu yang baik untuk berdoa dan berpuasa, ya. Tetapi daging ini lemah, selalu membawa mata kita, perhatian kita untuk tidak fokus kepada pribadi firman yang hidup itu. Sehingga daging ini membuat diri kita menjadi lemah, bosan. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 107 berkata, mereka itu muak dan menolak serta tidak mau makan. Coba kita baca Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 17. Mazmur pasal 107 ayat 17. Ya, silakan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Terus? Mereka muak terhadap segala makanan. Ya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, terima kasih. Muak terhadap makanan, terutama makanan rohani. Diawali dengan memalingkan telinga, tidak mau mendengar. Sebenarnya telinga merupakan satu alat yang dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan dua, kiri dan kanan, untuk dipakai untuk mendengar serta mata memperhatikan firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan itu? Supaya didengar dan dimasukkan di dalam hati, dalam bejana tanah liat ini. Supaya apa? Kehidupan kita yang tidak mampu ini, kalau ada pribadi Yesus Kristus, roti hidup yang sehat itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan satu imun rohani yang kuat untuk melawan segala macam tantangan, segala macam musuh virus rohani, terutama penyesatan pada zaman akhir ini, terutama pendurhakaan pada zaman akhir ini, terutama juga kepalsuan, kesesatan zaman akhir ini. Tetapi kalau kita lemah, tubuh kita lemah tanpa Roh Kudus, maka diawali dengan memalingkan telinga, tidak mau mendengarkan, mata kita tidak mau memperhatikan teguran, nasihat firman Tuhan. Sebenarnya kalau firman Tuhan itu kita terima, nasihat kita terima, perkataan firman Tuhan kita terima, maka firman Tuhan yang diperkatakan itu kalau kita terima, hidup kita ini akan disucikan. Disucikan. Terus mengalami pembaharuan-pembaharuan. Dan mengalami sifat karakter dari kuasa Roh Kudus bersemi di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi kalau kita biarkan, memalingkan telinga untuk tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka akan berlanjut terus sehingga mengundurkan diri dan menolak pengajaran firman Tuhan. Seperti yang tertera dalam, coba kita baca Yohanes 6 pasal 66.
Yohanes 6 ayat 66. Ya, silakan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Diawali dengan apa? Mulai ayat 60, ya mulai ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, Yaitu pengajaran. banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Ya. perkataan ini keras. Aduh, keras sekali. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut Ya, tentang hal itulah itu, sifat-sifat karakter daging terus. berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, terus. Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Terus. Rohlah yang memberi hidup, Ya. daging sama sekali tidak berguna. Sekali lagi ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, Ya. daging sama sekali tidak berguna. Terus. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Oh, luar biasa. Firman Tuhan kalau kita terima akan merubah. Dulunya hidup kita ini dikuasai oleh daging. Maka Roh Kudus itu akan merubah hidup kita menjadi satu hidup yang rohani. Yaitu diawali dengan mau menerima, mengerti dan mau menerima firman Tuhan. Serta menyimpan, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan itu memberikan satu kehidupan. Kalau memalingkan telinga, akan berlanjut. Terus tubuh ini akan menjadi lemah. Tubuh rohani menjadi lemah. Akhirnya menjadi sakit. Firman Tuhan tadi dikatakan, dia sudah berada di pintu gerbang maut. Jangan sampai kita berada di titik yang sangat-sangat membahayakan. Mari firman Tuhan menasihatkan kepada kita sekalian, jangan mendukakan Roh Kudus dengan memalingkan telinga, dengan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga dikatakan firman Tuhan tadi dalam Amsal 28 ayat 6, doanya menjadi kekejian. Biarlah doa puasa serta menyembah kepada Tuhan sore petang hari ini, kalau kita mengaku, oh Tuhan ampuni kami seringkali meremehkan, seringkali kami tidak mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, serta tidak mau taat firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah sore petang ini kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon Tuhan, penuhi saya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi saya, bencana ini menjadi satu hidup yang dikuasai oleh firman hidup, oleh Roh Kudus. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, silakan. Ya, silakan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, ya jika roh dia, yaitu firman hidup, roh firman hidup itu ada, terus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya, diam di dalam kamu, ada di dalam kita, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, ya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oh, puji Tuhan.
tubuh ini memang lemah. Tetapi firman Tuhan itu memberikan satu solusi. Supaya apa? Hidup ini tetap eksis. Tetap kuat menghadapi macam apapun persoalan. Seperti yang sudah kita dengar pada PA hari Jumat. Simpson yang dikuasai Roh Kudus. Maka musuh yang banyak sekalipun dikalahkan oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam pribadi Simpson. Demikian juga kita manusia. Jangan sampai kita kosong. Tetapi mohon kepada Tuhan sore petang hari ini. Tuhan, penuhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, dan jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di antara saya dan di antara kita semua, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh saya yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam saya, di dalam kita semua. Semoga nasihat firman Tuhan ini diawali Amsal 28 ayat 9 tadi berkata, jangan kita memalingkan telinga. Jangan perhatian kita palingkan dengan yang lain. Tetapi biarlah kita fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Seperti dalam Ibrani 12 berkata, biarlah mata kita selalu tertuju kepada Yesus yang membawa kepada kesempurnaan. Oh, puji Tuhan. Firman Tuhan selalu mengarahkan kehidupan kita sekalian supaya hidup ini makin dikuatkan dan makin diberikan satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita akan melakukan satu lagu dari nyanyian Engkau Ada Bersamaku. Ya, Kur, Engkau ada bersamaku. Di tiap musim hidup kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada kekuatan di jiwa jika kita bersama dengan Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Oh, puji Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh Tuhan, tolong kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Ya Tuhan, tolong pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Oh amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di
jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-Mu Bapa ya Tuhan, ku lewati semua kekenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar terlimpah bagiku. Saat sore petang hari ini, biarlah kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kekuatan, power dari Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua, supaya kita mampu menghadapi segala macam persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kita manusia. Manusia yang daging sangat lemah, tidak ada satu kemampuan melawan. Firman Tuhan selalu membawa kehidupan kita, mengarahkan. Biarlah kita berada di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita sekalian. Oh, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku ya Tuhan, di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kekuatan, Engkau melah kekuatan kami. Jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yang mau berlutut silakan berlutut, siap mau duduk silakan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Backing vokal. Bersamamu Bapa ya Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Penuhkan kami dengan Roh Kudus, penuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menyembah, sucikan hidup kami, baharui terus untuk menjadi rumah di mana Engkau bertata ya Tuhan. Jadikan kami rumah doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Engkau yang bisa memberikan kemenangan dan kemenangan. Hanya Engkau yang menyertai kami yang ada di dalam kami. Kami sanggup menghadapi segala macam tantangan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, kami memuji. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita bersama dengan Dia, kita tidak akan goyah. Kita bisa melayang terbang tinggi seperti Raja Wali, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Dia ku tak akan goyah, amin. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, ya Tuhan. Inilah pengakuan kami. Tanpa Engkau kami akan goyah, kami akan goncang ya Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, yang tinggi dalam kemuliaannya. Dia
bergoncang dan badan menerbang. Bukan terbang tinggi bersama Dia, oh bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi bersama dari atas. Tuhan adalah kekuatanku, adalah kekuatanku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ya Tuhan, jangan sampai kami luput, jangan sampai kami jauh dari Engkau. Sejauh firman-Mu kami jangkau, kami dengar, di situ kami kuat, bagaikan satu kekuatan Raja Wali. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tahan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar, dan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Sekali lagi Tuhan, nanti kami serahkan doa kepada Bapak Kaleb. Tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi bersamanya. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore malam hari ini, di dalam ibadah penyembahan dalam berpuasa. Engkau menegur dengan cemeti-Mu Tuhan, menyakitkan, tetapi cemeti itu datang dengan kasih daripada Tuhan, untuk menarik kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami sedang berpaling di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melangkah menuju pintu gerbang maut, tetapi firman-Mu yang adalah kuat itu, cemeti itu datang dengan kasih. Dan kami mau berhenti Tuhan, kami bertobat, dan kami mau berbalik 180 derajat untuk menuju kepada jalan kebenaran. Amin. Yang menuju sampai kepada kehidupan yang kekal itu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi sidang jemaat di sini. Engkau sangat mengasihi siapapun yang sedang mendengarkan, menyaksikan ibadah pada sore malam hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Dan firman-Mu jelas mengatakan, baik firman pada 2 minggu yang lalu mengatakan, bahwa kehidupan itu
akan mengerjakan, asal percaya, mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar sesuai dengan lagu pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memakai Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono, Engkau memberkati kehidupan nikahnya, keluarganya, anak menantu cucunya, Engkau memberkati. Engkau berkati kami semua dengan firman yang luar biasa ini, yang akan kami simpan di dalam hati kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah doa penyembahan dengan berpuasa di bulan ke-9 dari tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, yaitu bahwa diinformasikan kepada sidang jemaat GKGA, setiap ibadah umum pada hari Minggu di bulan September ini akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sidang jemaat yang dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Yang ketiga, sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita GKGA dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar, yaitu Bank BCA 822-116-6221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Yang keempat, untuk mempermudah komunikasi antar gereja dengan sidang jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yang tampil pada layar. Yang kelima, permohonan doa dan ucapan syukur dapat Bapak Ibu, saudara-saudari kirimkan pada nomor yang tampil pada layar. Dan mohon bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Terima kasih. Untuk hari Sabtu, ibadah kaum muda pada tanggal 12 September 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan tema terlatih mengampuni akan dibawakan oleh Bapak Hari Setiawan Lianto. Dan yang terakhir, akan diberkati dan diteguhkan Simon Haloho dan Wimah Puri Diansari pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Gembala, Jalan Lemah Putro 1, nomor 18, Surabaya. Demikianlah pengumuman ini, dan untuk mengakhiri ibadah kita, ibadah doa penyembahan hidangan berpuasa pada sore petang hari ini, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah semua baik yang di rumah maupun dalam jemaat di mana saja kami berada, diberkati, sekali lagi diberkati dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat,
hari ini menyertai sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucapkan berkat semuanya ini. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.